Coy. Kita lagi hunting, emang gue sengaja hunting ya. Oh, tadi udah lihat backgroundnya ya. Kita lagi hunting, sengaja hunting. Malam-malam lagi. Kalau kemarin malam itu kita sempat hunting dapet sop kambing dulang Betawi. Nah ini ada satu makanan yang udah lama banget ya. Tapi gue udah jarang kesini sih. Gue udah jarang kesini nih. Waktu gue zaman apa ya kali ya? Zaman awal-awal masih pacaran sama bini gue. Atau di sekitar tahun 2000-an. Nah itu tuh gue sering kesini banget. Ini tuh konsep street food ya, makanan di pinggir jalan. Dan ini masih di daerah Jalan Baru Bogor. Nah dulu ini belum ada flyover ini belum ada flyover ini. Nah ini sekarang baru ada flyover. Jadi dia agak terpencil, cuman cuy rame banget. Nah apa sih makanannya? Japanese food, makanan Jepang pinggir jalan yang ada di Jalan Baru Bogor ya. Jadi buat kamu-kamu semua nih, buat gue yakin sih orang-orang Bogor pada tahu. Ada dua lokasi sih sebenarnya, ada di daerah Jalan Baru sama di daerah Jambu 2 di sana. Tapi anyway kita coba ngobrol-ngobrol ya ke dalam. Lihat rame banget. Sudah rame banget. Ini dapurnya. Nah, kita lihat ya. Lagi pada sibuk nih kayaknya nih. Kabarnya sambil ngobrol mas, sambil masak, nggak apa-apa deh. Dengan mas siapa mas? Mas Riki. Mas Riki? Iya. Mas Riki. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol nih, katanya dari tahun berapa nih? Kita tahun 2000-an kalau dari almarhum bapak ya. Dari almarhum bapak. Dulu bapak yang buka ini. Oh terus mas yang nerusin di sini. Ya, anak-anaknya jadinya ya. Jadi generasi kedua lah ya. Mas Riki. Jadi emang gue waktu itu sering banget kesini waktu pas zaman tahun 2000-an lah gitu ya, waktu dulu. Dari dulu sampai sekarang tuh masih di sini ya. Kita sini. Kalau yang di daerah Jambu 2 itu punya paman. Oh, oke. Tapi kalau papa semua di sini. Kalau awalnya di sana Jambu ini. Oh awalnya di sana. Jambu. Oh oke. Kita lihat lagi masak nih. Oke, Mas Riki lagi masak. Jadi sekarang lagi diurus sama generasi. Siapa aja berapa anak yang urus mas? Berempat ya? Jadi anak-anaknya semua yang ngurus sekarang. Ada Mas Riki, terus ada siapa lagi? Ini kakak, Sanang. Kalau ada satu Randy. Ini ceweknya nih. Tapi masih kuliah lagi libur aja. Oke, jadi semua anak-anaknya yang sekarang nerusin usaha bapaknya. Dan ini lumayan ramai banget ya, serius ini ramai banget ya. Yang pada pesan. Oke. Dan ini pada ngantri, ada beberapa orang yang ngantri tuh. Kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat menunya ya. Apa aja sih yang ada di sini menunya? Gila sih. Kayaknya ini calon take away lagi. Karena gue kayaknya nggak mungkin makan di sini deh. Kita nggak akan mungkin review makan di sini karena balik lagi kondisi masih meningkat ya kasusnya. Tapi anyway, buka sampai jam berapa mas? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak tentu sih. Kalau lagi habisnya kalau masih ada paling jam 12-an. Jam 12-an ya? Bukanya dari jam ready jam setengah 6 gitu. Setengah 6 ready sampai jam 12 malam. Oke, nah ini dengan PPKM mikro kayak gini ngaruh nggak tuh? Maksudnya dibatasin nggak jam operasional? Alhamdulillah nggak sih. Enggak ya? Nggak, dari ini juga nggak dibatasin lah ya? Sebelum sama setelah pandemi ngaruh nggak mas? Enggak ya? Sama aja. What? Aduh, gue baru denger satu-satunya kayaknya yang dari kemarin kita review di sini yang dari pandemi, sebelum pandemi sama selama pandemi itu nggak ngaruh. Gila, berarti gila banget. Gue sih pernah nyoba sih dan gila. Nah sekarang kita coba lagi ya. Dari itu udah lama banget gue nyobanya. Kita coba lagi ya. Yaudah kita lihat nih menunya yuk. Kita lihat nih menunya nih. Menunya ada mie goreng, nasi goreng, harganya mie goreng 14.000, nasi goreng 14.000, ada beef yakiniku 19.000, beef teriyaki 19.000. Chicken yakiniku yang paling mahal itu wafuyaki. Ini yang gue suka nih wafuyaki. Ya udah kita pesan ya. Kita pesan wafuyaki sama beef chicken teriyaki. Dan ini bener-bener gue bener-bener amazed banget ya si Japanese food ini yang gue review, yang gue datengin
mau sate kambing, terus mau ketoprak, mau terus kemarin kita udah review ada soto. Ya itu bilang semua terpengaruh hampir 50%-an saat pandemi. Dan ini adalah satu lokasi yang nggak ngaruh sama pandemi. Lihat ini gila sih, Japanese food. Wakuyaki, tempura, teriyaki, yakiniku, Cak Aryo. Oke. Japanese food Cak Aryo. Jadi gue inget banget dulu itu bapaknya yang masih jualan di sini, tapi katanya bapaknya udah meninggal ya, dan sekarang diterusin sama 4 anaknya. Barokallah, semoga terus sukses buat anak-anaknya. Katanya yang cewek itu anak-anak itu yang cewek itu, nah itu lagi kuliah, katanya lagi libur, jadi ngebantuin. Jadi ada 3 anak yang cowok tadi yang nerusin usahanya di sini, dan alhamdulillah nggak terpengaruh sama pandemi. Berarti kalau emang kayak begitu, bayangin ya, udah dari tahun 2000-an, berarti udah 21 tahun dia tetap ada di sini dan masih tetap eksis. Gue yakin rasanya asoy. Dulu bumbunya berarti dari papa dong yang bikinnya? Iya, semuanya ya. Yang rahasianya apa? Yang paling rahasia yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Ada bumbu rahasianya kah? Nggak ada ya? Sama aja kok. Cuman pakai apa sih? Pakai kecap gitu ya? Bawang juga. Bawang, kecap gitu aja. Bombay, gitu doang ya? Jahe. Bawang, jahe juga, pokoknya gitu aja. Jadi nggak ada yang spesial-spesial sama sekali gitu ya? Nggak ada. Tapi dan nggak ngaruh pandemi ya mas ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ngaruh. Ya udah mas. Kalau nama Cak Aryo ini siapa namanya? Cak Aryo nggak tahu, dari yang nyambut sih, nggak bisa nangkep. Oh gitu. Dari namanya Cak Aryo gitu. Oh, ya udah, sukses terus ya mas ya. Oke, sip, thank you. Ya udah, karena lagi penuh dan lagi sibuk, nanti kita review makanannya di rumah ya. Ya, udah sampai rumah lagi, dan sekarang ada si Indut, ada si Indi lah cekal puli. Tadi emang tempatnya penuh dek ya, terus udah gitu emang penuh terus, jadinya karena memang suasana pun masih tidak memungkinkan, masih tidak kondusif, makanya makanan kita bawa ke rumah. Kita lihat dulu ya bentuknya seperti apa. Ini dia nih. Nah ini yang tadi makanan yang tadi kita beli. Nah ini wafuyaki, cuman ini paling mahal nih, 21.000, cuman segini. Jadi dia tuh kayak teriyaki beef gitu ya, cuman dikasih salad, dikasih toge. Oke, ya. Ini ada bumbu tempuranya. Ini tempuranya. Nah, ini tempuranya nih 18.000 nih si tempuranya nih ya. Ini tempuranya sih kayaknya lumayan oke. Tadi kan kita lihat ya, dia goreng pun lumayan banyak ya. Ada apa sih ini, bayam ya? Apa ya ini ya? Ma, ini apa, ma, yang hijau, mah? Nanya mama. Coba nih, apa ini, ma, yang hijau? Bayam, oke. Ini udang, ini aku tidak suka. Ini kesukaannya papa. Ya, dan ini ada ubi ya. Oh, terong. Oh, terong sama ubi. Oh, enggak deng, terong deng. Ini ada terong. Kok gua agak sulit ya mengenali buah-buahan. Kok buah-buahan sih? Terong tuh buah. Sayur. Oh iya. Buah sayur. Coba nanti kita lihat ya. Terong itu buah apa sayur? Oke. Terong itu buah. Belajar. Hah? Buah terong kan? Ya udah, anyway. Nah, ini ada chicken teriyaki ya. Ini harganya 17.000. Nah, ini lumayan banyak lah ya. Ini bumbu teriyakinya. Kita nyobain dulu yang mana ya? Kita nyobain bumbu si ininya ya, campurnya ya. Ini coba begitu. Ini dulu deh yang sama. Ah ya, si terong, si buah atau sayur. Ya terserah. Sayur. Nih kita masukin ke bumbu. Ini kalau sausnya ini saus dari rumah ya. Ini coba. Enak. Seperti makanan Jepang. Ya? Crispy. Bumbunya pun pas banget ini. Agak-agak asam-asam asin. Ya, coba yuk udangnya yuk. Nih, kamu aja. Karena saya alergi udang, saudara-saudara. Gimana saya, Dek? Karyawan. Gimana? Enak ya? Beneran? Nggak mau. Enak. Tidak mau. Cobain. Tidak mau. Pas nyobain kepiting katanya, tapi Kan katanya kan emang ngomong doang. Kita cobain sekarang si bayam gorengnya. Kita langsung aja comot ke tangan. Indonesia plus Jepang. Si bumbunya ini berasa
ada jahe-jahenya ya. Asin-asinnya. Cuman ini si tempuranya. Ini tempuranya bueda banget. Enggak. Ya untuk street food Oh. harganya 18.000 sih. Jalan, oke. Oke, gila banget emang. Makan nasinya coba ya. Coba nanti dulu. Oke, kita cobain sekarang si teriyakinya ya. Ini teriyaki kita coba nih. Teriyakinya kita coba dengan bumbu teriyaki. Enak, coba ya. Enak. Ya. Ya. Kayak bumbu fried chicken tapi dikasih teriyaki. Dikasih bumbu teriyaki. Gimana? Enak. Enak. Ini berapa? 17.000. Oke. Ini 18.000. Sekarang mana? Ini belum coba ini. Coba aja. Ini sih biasa aja. Cuman dia crispy banget. Terus udah gitu pas banget ini bumbunya ini. Gue sih asli. Ini tempuranya sih juara sih gue yakin. Ini tempuranya juaranya. Ini juara banget. Sekarang kita cobain si mungil. Apa dulu? Bentar. Kita coba si mungil ya. Si yang paling mungil yang tinggal hanya berapa potong. Enak. Cuman dagingnya agak ini ya. Maksud gua agak alot. Coba ya. Cuman enak. Bumbunya oke. Beda ya? Enggak empuk. Kurang empuk. Kalau ngomongin makanan juara, gua bilang Empuranya. tempuranya paling juara. Paling juara. Kita cobain si togenya. Ambil pakai nasi. Aduh. Aku padahal udah makan banyak hari ini. Iya, kamu udah makan 3 kali lagi ya? Awas ininya agak pedas. Si tumis togenya ini agak pedas. Salad. Kita cobain saladnya. Coba saladnya enak gak? Ini enak banget. Ini yang paling juara sih. Nah, ini bener. Kita sekarang cobain ini teriyaki. Ini agak enak. Gue pakai saus. Nih aku mau makan bayamnya. Si daging waffle ini sih sebenarnya enak bumbunya. Cuman dia karena cilik dan sedikit alot, gue sih jujur lebih milih si teriyaki. Teriyaki sama ini. Cuman selera ya. Si wafuyakinya ini, ya yang makanan apa namanya ini, yang si cilik ini, daging cilik ini tadi gue bilang, Daging dia emang cilik. agak sedikit alot. Cuman memang inilah apa namanya bumbunya sih pas banget. Nah ini gue suka justru togenya ini agak-agak pedas nih. Oke. Kita coba lagi deh dagingnya. Bisa ini buat kakak nih kalau mau. Buat mama. Gua ini togenya masih saladnya sih enak, cuman memang lagi hati-hati karena si togenya ini agak pedas. Kita campur sekarang, campur aja. Campur Berantakan lagi. kan? Tuh, awas. Ribet ya. Malum lah, masih belum punya apa namanya kameramen soalnya. Jadi kita masih kamerain sendiri. Ya udah. Kita Lagi ngebersihin. Gua kalau boleh milih, gua milih teriyaki sama tempura. Terongnya juga enak. Ini juara banget, ini beda banget asli. Kalau si ini tuh memang kayak bumbu daging teriyaki biasa ya jadinya ya, kayak beef teriyaki lah ya. Teriyaki. Cuman ini tuh beda banget. Ini gue nggak tahu. Ini tadi dibilang katanya nggak pakai bumbu macam-macam apa-apa ya. Cuman si tepung ayamnya ini yang bikin agak sedikit beda lah. Ini juga Betul, sama si siapa namanya? tempura. Tempuranya. Aku makannya sekarang lama. Kita coba lagi. Ini enak banget ini nih. Si Ini enak.
Kamu makan Cobain. udang sana. Nggak mau. Dikit dong, papa. Tidak mau. Tidak mau, adek. Belum dipaksa. Tapi ini kulitnya nggak dilepas dalamnya. Tapi enak banget ya. Masih Kamu enakan. kan suka udang. Masih enakan yang bayam mama darongnya tadi. Bayam atau dibanding udang ya? Soalnya Karena si tuh, iya. Nggak dikupasin. dia udangnya nggak dikupas. Habis itu ini kayak udang dilurusin, habis itu dikasih tepung kan biasanya tuh dilumutin tepung. Itu dilumpurin tepung itu? Bukan, maksudnya ketutupan. Jadi cuman ininya doang kan yang kelihatan. Ya. Kalau ini kepalanya juga masih ada. Ini. Gue jujur ini yang paling juara sini. Si chicken teriyaki-nya. Tapi tepungnya kurang banyak. Tapi pas sama si bumbu ininya. Ininya. Coba pakai bumbu ini. Coba aja. Coba ya. Siapa tuh? Si Bel. Ibel. Si Bel. Anjing baba, kucing bak. Oke, kita coba satu lagi ya, si wafu yakinya. Jadi togenya justru gue suka togenya ya. Jadi memang satu-satunya tempat yang aku review dek, ya bukan ketoprak ya tadi salah nyebut, mau docelang, mau mie ayam, mau apa namanya soto, mau sate, mau sop kambing, itu semua bilang selama pandemi itu mereka apa kena ininya, kena imbasnya, kena efeknya. Dia enggak dek, dia terus rame. Oh iya. Gua akuin rasa 21 tahun itu nggak ngebikin apa namanya, Karena udah makanan Jepang di pinggir jalan. makanan Jadi Jepang ramai. pinggir jalan udah Murah. jadi legenda, murah juga. Oke lah ya kalau menurut gua, tempurnya 18.000, ini. chicken teriyaki 17.000. Ya cocok lah buat di kantong gitu, buat mahasiswa-mahasiswa kali ya, atau mungkin buat yang pengen nyobain makanan Bisa. Jepang yang masih oke lah buat di kantong gitu ya. Kalau punya uang 17.000 mungkin tambah nasi kali ya, gua nggak tahu ya, 3.000 4.000 kali ya, 20.000 tuh udah ngenyangin banget gitu loh. Udah ngenyangin banget gitu. Itulah makanya tadi si tempat itu tuh ramai banget gitu. Ya udah, oke teman-teman semuanya, sampai sini aja kita reviewnya ya. Kita nanti lihat kita akan review apa lagi atau kita adventure apa lagi ya. Untuk kita kalau sekarang ini lagi fokus kita nge-review beberapa tempat atau lokasi dan juga makanan-makanan legendaris di seputar kota kamu, dan juga yang sekarang kita lagi review di seputaran kota Bogor ya. Dan tadi kita baru nge-review Japanese food Cak Aryo yang ada di Jalan Baru dan asoy. Ya udah, sampai ketemu lagi di channel Yuin. Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.